Sistem saraf manusia. Sistem saraf sendiri secara umum adalah suatu struktur yang terdiri dari komponen-komponen sel saraf atau neuron. Nah, untuk neuronnya sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu neuron motorik, neuron sensorik, dan interneuron. Kemudian sel saraf manusia juga dibagi menjadi 2 bagian, diantaranya yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer atau saraf tepi. Kemudian, untuk mengetahui penjelasan lebih lanjutnya mengenai sistem saraf pada manusia, mari kita simak penjelasannya. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini berfungsi sebagai pusat pengendali utama pada bagian tubuh. Bagian sistem saraf pusat ada 2, yaitu yang pertama otak dan yang kedua adalah sumsum tulang belakang. Yang kedua adalah sistem saraf tepi atau perifer. Sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf yang di dalam sarafnya terdiri dari sel-sel yang membawa informasi. Sistem saraf perifer dibagi menjadi 2, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Kerja parasimpatik dan simpatik berlawanan. Ketika simpatik melebarkan pupil mata, parasimpatik menyempitkan pupil mata. Jika simpatik menghambat sekresi kelenjar ludah, maka parasimpatik merangsang sekresi kelenjar ludah. Simpatik berfungsi merelaksasikan bronki di paru-paru, sedangkan parasimpatik memperlambat bronki di paru-paru. Kemudian, simpatik juga mempercepat denyut jantung, sedangkan parasimpatik memperlambat denyut jantung. Kemudian, simpatik menghambat aktivitas lambung dan usus, kemudian parasimpatik merangsang aktivitas lambung dan usus. Simpatik juga berfungsi menghambat aktivitas pankreas, tetapi parasimpatik berfungsi sebagai perangsang kantung pankreas. Kemudian simpatik merangsang pelepasan glukosa dalam hati untuk menghambat kantung empedu. Kemudian parasimpatik meningkatkan empedu. Simpatik berfungsi merangsang medula adrenal, sedangkan parasimpatik meningkatkan pengosongan kandung kemih. Simpatik menghambat pengosongan kandung kemih, sedangkan parasimpatik sebagai ereksi genitalia, sedangkan simpatik meningkatkan ejakulasi dan kontraksi pada vagina. Macam-macam sel saraf. Yang pertama adalah neuron motorik atau sering disebut eferen. Neuron motorik ini berfungsi untuk menghantarkan impuls atau rangsangan yang telah diproses oleh sistem saraf pusat, kemudian dihantarkan ke efektor. Selanjutnya yang kedua adalah neuron sensorik atau yang sering disebut eferen. Neuron sensorik ini berfungsi untuk menerima rangsangan atau impuls dari luar maupun lingkungan, kemudian menghantarkannya menuju sistem saraf pusat. Yang ketiga adalah interneuron atau asosiasi, yaitu sel saraf yang berfungsi sebagai perantara sel saraf eferen dan aferen. Contoh cara kerja sistem saraf, misalnya mata melihat itu sebagai reseptor, yaitu impuls diterima kemudian dihantarkan oleh sel saraf sensorik, masuk menuju sistem saraf pusat untuk diolah kemudian dihantarkan melalui sel saraf motorik ke efektor untuk memberikan efek.